Salam sehat jiwa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bertemu lagi dengan Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang dalam inovasi sejiwa relasi, sehat jiwa dengan rekreasi, relaksasi, edukasi, dan sosialisasi. Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa setiap tahunnya menjadi sebuah fenomena dalam kesehatan jiwa. Data WHO menyatakan bahwa terdapat 264 juta orang mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang mengalami demensia, dan 20 juta orang mengalami skizofrenia. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor peningkatan masalah gangguan kejiwaan. Beberapa studi mengatakan bahwa terdapat 42% orang mengalami tekanan psikologis ringan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Provinsi Sumatera Barat merupakan peringkat ke-9 dengan jumlah gangguan jiwa sebanyak 50.608 jiwa dan prevalensi masalah skizofrenia pada urutan kedua sebanyak 1,9 per miliar. Di dalam melakukan perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, berbagai peristiwa bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan ODGJ mengalami gangguan terhadap perilaku seperti risiko perilaku kekerasan. Data perilaku kekerasan pasien di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang tahun 2021 menyebutkan bahwa ada 1087 pasien yang melakukan perilaku kekerasan baik secara fisik yang membahayakan dirinya dan orang lain. Selain perilaku kekerasan, risiko lari juga merupakan hal yang sering terjadi pada pasien ODGJ. Data klien lari selama perawatan di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang tahun 2021 sebanyak 7 orang atau 0,13%. Ketidakmampuan ODGJ mengendalikan diri dan mengontrol perilaku menjadi salah satu penyebab klien ODGJ melarikan diri. Selain itu, bisa juga dikarenakan pasien tidak mau dirawat karena minimnya pengetahuan tentang masalah gangguan jiwa, bosan dengan lingkungan, merasa dikurung, dan takut dengan pasien lain. Hal ini tentunya menghambat proses penyembuhan klien selama dilakukan perawatan. Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang terus berinovasi untuk mengurangi angka perilaku kekerasan dan risiko lari dengan memberikan kenyamanan dan pemahaman akan perawatan kepada pasien. Berbagai upaya diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu inovasi yang dipilih adalah sejiwa relasi atau sehat jiwa dengan rekreasi, relaksasi, edukasi, dan sosialisasi. Sejiwa relasi hadir dalam upaya mengurangi angka risiko perilaku kekerasan dan pasien melarikan diri. Inovasi ini mendukung target dari Sustainable Development Goals dengan pendekatan preventif dan promotif yang merupakan bagian dari upaya kesehatan jiwa yang berperan penting dalam peningkatan kesehatan jiwa. Sejiwa relasi merupakan inovasi sederhana tapi bermakna. Inovasi ini mudah dilakukan dengan biaya yang murah. Mekanisme inovasi ini merupakan kegiatan sederhana jalan pagi terprogram di mana pasien melakukan jalan pagi terprogram yang didampingi oleh petugas. Pertama, pasien diajak rekreasi di lingkungan rumah sakit. Pasien dikenalkan dengan lingkungannya. Hal ini agar pasien merasa sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Kedua, pasien diajarkan teknik relaksasi di tempat yang nyaman, seperti latihan teknik nafas dalam. Ketiga, pasien diberikan edukasi tentang kesehatan sesuai kebutuhan, seperti cara perawatan di rumah, manfaat minum obat, dan lain-lain. Dan keempat, sosialisasi. Dalam upaya mempersiapkan pasien nantinya kembali kepada masyarakat, maka pasien diajarkan bersosialisasi dengan berbagai teknik, seperti dengan permainan dan latihan berkenalan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setiap hari. Inovasi sejiwa relasi telah diterapkan kurang lebih selama 2 tahun, memperlihatkan adanya penurunan angka kejadian perilaku kekerasan, baik yang dilakukan pasien secara fisik dengan melukai dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan, atau secara verbal maupun seksual. Setelah dilakukan inovasi sejiwa relasi, terdapat penurunan yang signifikan terhadap penurunan perilaku kekerasan. Hal ini dapat dilihat hanya sebanyak 23 kali kejadian perilaku kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Artinya, ada penurunan yang signifikan setelah diterapkan inovasi sejiwa relasi. Angka risiko lari juga mengalami penurunan. Setelah adanya inovasi sejiwa relasi, kejadian pasien lari hanya 1 orang saja. Sejiwa relasi bukan hanya bermanfaat bagi pasien seperti mengurangi perilaku kekerasan, risiko melarikan diri, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri pasien, tapi juga memiliki dampak yang luas seperti menurunkan aplos, kos rumah sakit menurun karena berkurangnya pasien yang merusak fasilitas karena perilaku kekerasan. Keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan penetapan Pergub, SK Dinas Kesehatan, dan SK Direktur.
Inovasi sejiwa relasi sudah direplikasi berbagai instansi seperti RSUD Lubuk Basung, Puskesmas Tarok Payakumbuh, dan RSJ Jambi, serta instansi lain yang melakukan studi banding. Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian inovasi kami, salam sehat jiwa untuk kita semua masyarakat Indonesia.